Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sering kita dengarkan, bahkan setiap hari ketika azan subuh kita mendengarkan muadzin mengumandangkan azan dengan tambahan as-salatu khairum minan naum, yang mana tambahan as-salatu khairum minan naum tidak ditambahkan di azan atau di waktu azan sholat fardu yang lain, tetapi di sholat subuh ditambahkan as-salatu khairum minan naum. Mengapa? Apa arti as-salatu khairum minan naum? Banyak orang mengatakan as-salatu khairum minan naum mengartikan sholat lebih baik daripada tidur. Ya otomatis memang sholat itu lebih baik daripada tidur, bukan hanya di waktu subuh saja. Sholat zuhur ya lebih baik daripada tidur. Sholat asar ya lebih baik daripada tidur. Sholat maghrib, mengapa kok enggak ditambahkan di waktu zuhur, asar dan maghrib, kalau hanya cuma diartikan as-salatu khairum minan naum adalah sholat lebih baik daripada tidur. Tetapi ulama mengatakan tidak seperti itu. Kalau dikatakan as-salatu khairum minan naum, semua orang tahu dan nggak usah ditambahkan, karena setiap sholat memang lebih baik daripada tidur. Tetapi di situ terselip arti kata yang tidak disebutkan di dalam istilah bahasa Arabnya, itu adalah ada mudhof yang dibuang, ada mudhof yang mahdzuf dalam istilah bahasa Arabnya. Artinya seperti ini: ladzatus shalah khairum min ladzatin naum, yaitu nikmatnya sholat. As-salatu khairum minan naum maksudnya lezatnya sholat itu, nikmatnya sholat itu lebih nikmat, lebih lezat daripada nikmatnya tidur. Nah, di sini nggak banyak orang tahu. Kalau cuma diartikan as-salatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, ya semua orang tahu, nggak usah ditambahkan pun orang tahu. Tetapi lezatnya sholat itu lebih lezat, lebih nikmat daripada lezat dan nikmatnya tidur, itu jarang orang paham, maka ditambahkan oleh Nabi SAW supaya orang ngerti hakikatnya lezatnya sholat itu lebih lezat daripada lezatnya tidur. Mengapa kok ditambahkan di waktu subuh? Ya, karena di waktu subuh itu nikmatnya orang tidur. Paling nikmatnya orang tidur itu menjelang subuh, sehingga sulit untuk dibangunkan subuh. Nah, karena lagi nikmatnya, lezatnya dia merasakan di situ, maka di situ ditambahkan. Karena dia merasakan nikmat yang luar biasa, maka ditambahkan hakikatnya lezatnya sholat itu lebih lezat daripada tidur. Tetapi memang perlu latihan, tidak tiba-tiba kemudian dia merasakan lezatnya sholat lebih lezat daripada lezatnya tidur. Nggak mungkin. Tetapi itu perlu latihan, perlu training. Seperti halnya kalau urusan duniawiyah, orang mau bekerja itu perlu training. Dia mau kerja di perusahaan, dia perlu training, di training dulu, latihan dulu sampai benar-benar dia menguasai baru. Sehingga ketika dia sudah menguasai, ya, dia lambat laun akan menikmati pekerjaannya. Dia asik dengan pekerjaannya, sehingga dia bekerja nggak merasa capek. Dia bekerja tidak merasa letih, tetapi bahkan dia merasakan lezat, nikmat kerjanya itu, menikmati kerjanya, menikmati aktivitasnya, sehingga kadang-kadang sampai lupa makan, sampai lupa jam. Wah, ternyata sudah jam sekian, karena dia asik daripada pekerjaannya itu, karena dia sudah bisa menikmati dan juga menikmati hasilnya juga.
Kalau urusan duniawi ya orang bisa menikmati setelah latihan sekian tahun lamanya sehingga dia sudah benar-benar lihai dan dia bisa menikmati pekerjaannya. Demikian juga urusan akhirat. Kita nggak mungkin bisa menikmati lezatnya sholat kecuali training terlebih dahulu, latihan. Lambat laun dengan latihan itu kita akan merasakan. Seperti halnya para orang-orang ulama, orang-orang arifin, orang-orang solehin, dia merasakan lezatnya, nikmatnya sholat lebih nikmat daripada nikmatnya tidur. Dia akan merasakan itu, dan ini bukan sesuatu hal yang mustahil, ini sesuatu hal yang fakta, yang nyata. Dan Rasulullah merasakan itu, demikian juga para sahabat, demikian juga diwarisi oleh para ulama di zaman tabi'in terus sampai sekarang. Ada orang-orang solehin yang bisa menikmati lezatnya sholat lebih lezat daripada lezatnya tidur, sehingga mereka sedikit tidur, mereka banyak ibadah khususnya di malam hari karena mereka merasa lezat, merasa nikmat. Jadi bukan paksaan, capek dipaksa, bukan, tetapi mereka merasakan nikmat, lezat, sehingga nggak ada capeknya karena lezat. Taubahnya seperti orang yang lagi asyik kerja atau asyik bermain, sehingga dia lupa segalanya karena asyiknya tersebut. Demikian juga mereka bisa merasakan itu. Maka kita sama seperti mereka. Kita hanya saja kita belum latihan. Kita perlu latihan, perlu training sehingga kita bisa menggapai itu, sampai ke situ, sehingga kita akan menikmati hakikatnya sholat, sangat lezat benar bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah. Kita merasakan nikmat, lezat, sehingga kita akan selalu ingin selalu sholat, ingin selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.